Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar muatan lokal bahasa Sasak kelas 4 SD. Saya berharap tentunya kalian tetap sehat dan tetap semangat. Di video kali ini kita akan membahas Gumi Sasak pada masa prasejarah. Gumi Sasak pada masa prasejarah terdiri dari A. Asal-usul penghuni Gumi Sasak. B. Penemuan di Gunung Piring. C. Kehidupan nenek moyang Gumi Sasak. Dan yang D. Sistem kepercayaan. Kita akan membahas mulai dari huruf A, yaitu asal-usul penghuni Gumi Sasak. Menurut Martono, 1994, berdasarkan hasil temuan arkeologis menjelaskan bahwa manusia purba di Indonesia adalah jenis Homo sapiens. Homo sapiens yang bermukim di Indonesia ada dua ras, yaitu yang pertama ras Mongoloid. Ras Mongoloid khusus subras Melayu Indonesia, tersebar di sebagian besar wilayah Indonesia, terutama Indonesia bagian barat dan selatan, antara lain Sumatera, Jawa, Bali, dan Lombok. Yang kedua, ras Austromelanesoid tersebar di wilayah Indonesia bagian timur, terutama di Irian Jaya dan pulau-pulau sekitarnya. Dengan demikian, sebagaimana suku-suku lainnya di Indonesia, maka penghuni suku di Pulau Lombok berasal dari Asia Tenggara. Adapun kemudian penduduk pendatang berasal dari Bali, Sulawesi Selatan, Jawa, Kalimantan, Sumatera, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur. Pada waktu nenek moyang kita ke Gumi Lombok, nenek moyang kita menyusuri lembah-lembah sungai di Vietnam dan Thailand sampai Semenanjung Malaya. Kemudian mereka dengan menggunakan perahu bercadik datang ke Nusantara, berlabuh di Sumatera, Jawa, Kalimantan Barat, Bali, Nusa Tenggara, termasuk Lombok, sampai Pelores dan Makassar. Kita akan membahas yang huruf B, penemuan di Gunung Piring. Kalian bisa lihat gambar gerabah Gunung Piring. Menurut Prima Dewi 1994, hasil penemuan arkeologis di Gunung Piring, Desa Teruai, Kecamatan Pujut, Lombok bagian selatan, oleh Proyek Penggalian dan Penelitian Purbakala Jakarta tahun 1976 adalah kemek atau periuk utuh, ceret yang biasa dipakai minum, pengganti kocor dalam bahasa Sasak, kereweng, kerangka manusia, onos lekong sisuk, atau sisa kulit kerang, arang, fragmen logam, dan rangka binatang.
Dari hasil penemuan barang-barang tersebut, disimpulkan bahwa kira-kira pada akhir zaman perunggu, 6 abad yang lalu, Pulau Lombok bagian selatan telah dihuni oleh sekelompok manusia yang sama kebudayaannya dengan penduduk. Yang pertama, penduduk di Vietnam Selatan di Gua Tabon dan Gua Sasa. Yang kedua, penduduk Palawan Filipina. Yang ketiga, penduduk Gilimanuk Bali. Yang keempat, penduduk Malielo Sumba. Menurut Dr. Andes, M.M. Soekarto, dan Profesor Solheim, guru besar di Universitas Hawaii, kebudayaan mereka di Gunung Piring itu termasuk ke dalam San Hun Klani Tradition. Kita lanjut yang ke C. Kehidupan nenek moyang Gumi Sasa. Pada zaman dahulu, nenek moyang kita hidup berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lainnya untuk mengumpulkan bahan makanan dari hewan dan tumbuhan. Nah, masa seperti itu disebut dengan masa meramu. Nenek moyang kita yang tinggal di daerah Blongas, Sekaroh, dan sekitarnya mulai bercocok tanam sehingga pada saat ini daerah tersebut kurang subur. Itu sebabnya daerah Blongas, Sekaroh, dan sekitarnya sekarang ini banyak ditumbuhi semak belukar. Kehidupan nenek moyang kita pada saat itu sudah mulai menetap atau bertempat tinggal secara berkelompok. Dengan demikian, hidupnya sudah lebih teratur dan membentuk pemimpin-pemimpin di tempat tinggalnya. Pemukiman masyarakat zaman prasejarah dibagi menjadi dua. Yang pertama, pemukiman di daerah pesisir pantai. Nenek moyang kita yang tinggal di pesisir pantai mengambil makanan dari pantai dan laut. Bukti tentang keberadaannya adanya alat yang ditemukan seperti jaring atau kerakat, alat penangkap cumi-cumi, adanya sisa-sisa kerang. Yang kedua, pemukiman di daerah pedalaman. Nenek moyang kita yang tempat tinggalnya di daerah pedalaman atau hutan mengambil bahan makanan dari hutan ataupun sungai-sungai yang ada di dalam hutan. Adapun jenis alat yang ditemukan dan kini disimpan di Museum NTB yaitu alat-alat berburu seperti tombak, iwus, jaring, kodong ipin untuk menangkap udang, kodong lindung untuk menangkap belut, dan sebagainya. Kita lanjut yang ke D. Sistem kepercayaan. Setelah nenek moyang kita hidup menetap, mereka memiliki dua aliran kepercayaan, yaitu animisme dan dinamisme. Apa itu animisme? Kepercayaan nenek moyang kita bahwa benda memiliki roh-roh halus disebut animisme. Nah, bukti nenek moyang kita percaya adanya roh-roh halus yaitu tempat penguburan di Gunung Piring
berada di perbukitan. Di bukit-bukit yang tinggi, roh nenek moyang kita bersemayam menurut dia atau mereka. Kepercayaan nenek moyang kita bahwa benda-benda memiliki kekuatan gaib disebut dinamisme. Oleh sebab itu, ia menyembah dan memuja roh-roh agar tidak terjadi bencana alam. Setelah adanya pengaruh dari luar, nenek moyang kita menganut sistem kepercayaan Buddha. Buddha bukan berarti Buddha, tetapi Buddha adalah anasir atau unsur dari kepercayaan animisme, dinamisme, antropormisme, dan politisme. Begitu pula setelah penyebaran agama Islam dan agama Hindu ke Pulau Lombok, nenek moyang kita menganut sistem kepercayaan Islam waktu telu atau wetu telu. Islam waktu telu adalah penggabungan antara ajaran Hindu dan Islam. Menurut Fawaizul Umam 2006, sampai saat ini komunitas Islam wetu telu atau waktu telu terletak di kawasan Tanjung dan beberapa desa di Kecamatan Bayan, seperti Loloan, Anyar, Akar-Akar, dan Mumbulsari. Sedangkan dusun-dusunnya memusat di Senaru, Barung Bira, Jeruk Manis, Dasan Tutul, Nangka Rempek, Semokan, dan Lendang Jati. Nah, selanjutnya menurut Lalu Wacana 1997 menjelaskan kepercayaan masyarakat masa lampau tentang adanya makhluk-makhluk halus yang memiliki kekuatan atau supernatural masih terdengar sampai sekarang, seperti 1. Betara Guru, yaitu raja dewa-dewa yang menurunkan Raja Lombok. B. Yang kedua, bidadari, yaitu sebangsa dewi yang hidup di media antara awang-awing. Ketiga, bebodo, yaitu sebangsa hantu yang berkeliaran bila maghrib tiba, terutama pada malam Jumat. Itulah sebabnya pada saat-saat itu anak-anak dilarang bermain. Ia suka menyembunyikan anak kecil yang diberi makan ulat. Untuk menemukannya dipukulkan parang buntung. Yang keempat, bake, juga sebangsa hantu yang sangat jahat, membuat manusia sakit. Tempat tinggalnya di hutan, batu-batu besar, dan pohon kayu yang rindang. Yang kelima, belata, sama halnya dengan bake, hanya perbedaannya belata itu makan orang. Yang keenam, bebai, sejenis makhluk halus yang kecil, tidak semua orang dapat melihatnya. Bebai dipelihara oleh Sela. 7. Sela. Sela sebenarnya bukanlah makhluk halus, melainkan manusia biasa. Seorang dapat menjadi sela disebabkan memiliki ilmu sejenis sihir. Oleh sebab itu, ia dapat menjadi sesuatu sesuai kehendaknya. Ada juga orang menjadi sela karena keturunan. Demikian juga orang yang beristrikan sela, maka ia menjadi sela. Jenis sela ada dua, yaitu A. Sela bele. Kekuatannya lebih besar dan lebih hebat dalam menghancurkan kekuatan lawan, umumnya memakan bangkai dan kotoran manusia.
B. Selak bunga. Hidupnya di angkasa dan selalu mencari musuh di malam hari. Selak bunga tidak memakan makanan yang kotor seperti halnya selak bele. Nah, demikian dulu pembahasan kita kali ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.